tanya dia, dia, tanya dia, dia, tanya dia, semua ditanya dia. You tanya dia. Tanya siapa? Tanya dia. Jakarta Barat. Oke, Ini udah lama banget nggak ketemu. Ya. Oke, ini aku hari ini ngobrol sama Marcelina Anggita. Dia ini adalah seorang fashion designer. Halo. Yang sedang meniti karirnya, tapi sebenarnya udah hits juga sih Anggi ya. Enggak lah, belum hits banget. Amin. Sedang menuju ke sana ya. Amin. Proses. Benar. Nah, kemarin itu syuting apa sih, Nggi? Kalau boleh tahu. Jadi dua kali kita mau Zoom itu, Anggi itu lagi syuting gitulah ya, Nggi. Syuting apa sih sebenarnya itu, Nggi? Iya. Jadi tuh kemarin tuh aku lagi diundang untuk The Path of Future. Pertama, aku ngajar online kelas ya, Kak ya. Kayak master class lah kalau kita bilang di luar negeri tuh yang lagi hits. Nah, di Indonesia juga punya namanya The Path of Future. Jadi aku ngajar di sana, diundang buat jadi pembicara. Itu pertama. Nah, kedua, aku dapat undangan juga dari adalah salah satu YouTube juga kan, namanya Ngartis. Emang sih itu dari senior yang udah kita tahu lah, udah kondang, dan emang rezeki emang diundang juga buat diliput, buat promo brandnya juga ya. Buat promo brandnya ya udah, makanya kita ketemu terus ya dengan segala drama ini. Dan segala kesibukan ibu desainer dan ibu rumah tangga. Ini senior aku loh teman-teman ya. Ini senior aku banget dan aku ngefans banget karya dia tuh. Kalau dia drawing tuh bagus banget dari kuliah. Beneran nggak ada yang bisa drawing kayak kamu. Aku aja nggak bisa. Ya, soalnya jagonya drawing doang, tapi prakteknya nggak maju-maju. Gimana dong? Jadi, tapi ilustrasinya bagus banget. Oh, masa? Kamu tuh udah di Maranatha tuh ambil S1 atau gimana nih? Enggak, aku nggak lanjutin, Kak. Aku nggak extend ke S1. Karena kan S1-nya nggak aku banget, nggak aku banget itu loh jurusannya, Kak. Aku nggak DKV, jadi aku nggak terpanggil gitu buat lebih lanjut sih. Jadi menurut aku ya udahlah, mungkin nanti aku pasti ngelanjutin. Kayak aku lagi nyari-nyari sih tempat kuliah. Kemarin sih udah ada satu ya yang aku pengen. Cuman corona dan kayak duit menarik nih. Duit lebih menarik. Ada kerjaan gitu ya. Yang ada kerjaan yang enggak ya kan? Ada kerjaan yang nggak bisa aku tolak, dan terus aku bilang kayak aku pertimbangin kayak mungkin sih kalau mau extend kan tinggal 1 sampai 1,5 tahun ya kalau buat kita kan, bener kan, untuk ke jenjang S1. Cuman 1 sampai 1,5 tahun tuh lumayan panjang skalanya untuk bisnis sih, untuk di pause. Ya kan, benar. Jadi aku pikir-pikir, aduh udahlah lagi. Sayang juga, mungkin kalau memang nanti ada yang emang momen pasnya, tapi kalau mulai masalah pendidikan sih aku pengen banget buat lanjutin. Nambah ilmu tuh bagus banget. Benar. Tapi kan dengan kamu sekarang kerja, tuh ketemu orang banyak, keluar negeri dan segala macam, itu kan juga ilmu kan, Gi? Yang nggak semua orang bisa dapat loh. Itu ilmu yang betul, itu lebih ke live ya, Kak ya, benar-benar kayak realnya. Mungkin kalau kita kuliah tuh kayak teori dan etika-etikanya dijelasin ya. Tapi kalau udah bener-bener pameran, klien, fashion show, tentang deadline, itu benar-benar dead. Dulu zaman kuliah kita ngerasa deadline tuh kayak kejam banget gitu ya, Gia. Ternyata kenyataannya lebih kejam dari itu. Jadi tuh kayak malah aku tuh mikirnya gini, Kak, kayak aku nih misalnya nih dulu pikir aduh gila ya kuliah tuh susah banget. Kita masih inget sih, Kak, kayak bikin sketsa 100 sketsa tuh yang di A3, oh my god. Terus sampai yang kayak kalau kelas jahit tuh kita semua tuh kayak aduh gimana ya belum beres, aduh aku failed gitu. Terus kayak terus tiba-tiba semuanya kalau masuk kelas mukanya muram, keluar kelas lebih muram lagi.
Lebih Tapi hancur. tapi kalau pikir lebih hancur. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayak sekarang tuh emang lebih gila ya, kuliah nggak ada seberapanya loh. Malah kuliah tuh Bener. fun gitu. Terus aku Bener. mikirnya kayak kenapa dulu aku nggak enjoy ya? Kenapa dulu aku tuh berkeluh Tersiksa. kesah gitu, nggak enjoy the moment. Iya. Karena kalau sekarang tuh siksaannya pol gitu Iya maksudnya. benar-benar. Dan nggak bisa ditoleransi dong. Iya betul. Nah kamu lulus kuliah langsung apa? Kerja kah atau ngapain dulu? Aku sebenarnya jujur ya, waktu aku masuk kuliah, aku sendiri udah kerja sebenarnya. Aku Di? udah kerja di Batik Warisan, Kak, ada namanya Batik Warisan, Oke. itu juga di Bandung. Mm-mm. Nah, si Batik Warisannya itu sendiri, aku tuh nggak dibayar, Kak, dibayar. Jadi aku tuh menawarkan diri kayak, oke, aku nih masih belum fresh graduate juga nih. Dari sebelum aku lulus, aku udah kerja karena aku pengen banget jam terbang sebenarnya ya, Oke. kalau dihitung kerja. Dan emang aku tetap dapat hasil sih, Kak. Jadi kayak hasil pameran aku dibagi juga buat aku gitu, kayak keuntungannya dibagi karena kan kayak upah gitulah ya. Iya Terus benar. beres kuliah benar-benar berkarir benar-benar tuh di Jakarta awalnya, di perusahaan pastinya. Aku tuh masuk pertama kali di Pasaraya ya, Pasaraya Indonesia itu pertama kali aku bener-bener, Oke. aku tuh bukan fashion design, malah aku tuh nyebrang jadi business development merchandise. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautan sama desain ya. Jadi daily tuh aku kerja tuh kayak lihat gimana nanin store, gimana rekapin harga, gimana ngitungin per square dan berapa koleksi biar kita bisa tutup omset dan lain-lain gitu. Jadi beda banget emang, Kak, tapi itu hal yang emang aku mau sih. Aku pengen tahu karena menurut aku itu yang nggak aku pelajarin. Emang sih kita ada yang dikasih tahu kan, oh start tuh gini, tapi kan perhitungan kalkulasi secara detail kita nggak tahu tuh waktu di kuliah, karena kan emang kita majornya desain ya. Iya, Jadi aku benar. pikir-pikir aku pengen nih someday jadi entrepreneur, jadi mau nggak mau aku harus belajar dong. Nah, belajar yang terbaik adalah digaji dan belajar, menjadi pegawai. Uang itu lebih penting. Iya dong. Jadi aku pikir-pikir, aku mau belajar, tapi mau digaji, ya udah aku Ya, jadi jadi happy pegawai orang ya. itu deh. Jadi Nah, belajarnya happy, jadi happy gitu kan. Iya. Bisa menghasilkan. Aku belajar dan dapat uang jajan. Dan dapat uang jajan, bener banget. Nah terus kamu tuh emang pengen banget jadi desainer kan dari kecil atau gimana? Jadi sebenarnya ini lucu sih. Jadi waktu menjadi desainer nih sebenarnya nggak jadi desainer. Aku tuh pengen jadi ilmuwan, Kak, jujur aja. Aku pengen jadi Tinggi ilmuwan. sekali. Aku tuh mau jadi perminyakan pertambangan. Dan aku tuh daftar di ITB loh. Sensor boleh nggak? Oke, nggak usah sensor lah. Jadi aku ke ITB dan sampai ITB tuh minta email ke mama kayak waktu aku SMA tuh kayak coba dong kirim lagi ya berkasnya, kita mau register kembali anaknya nih. Aku jalur undangan, Kak, dulu. Emang anaknya tuh dari dulu tuh science kan. Iya. Terus waktu aku mau kuliah umur aku masih 16 tahun. Jujur. 16 tahun. Iya, 16 tahun. Terus mama aku dengan apa ya? dengan kelucuannya dibilang kayak gini, Dek, kamu tuh muda banget. Gimana kalau kamu masuk desain, kamu main-main dulu aja. Kalau nggak lulus nggak apa-apa, kalau mau pindah nggak apa-apa. Yang penting kan masih muda nih, katanya. Emang kenapa? Mama aku mungkin ketakutan kali. 16 tahun tuh udah lulus SMA? Iya. Jadi Kak, dari kecil aku Axel. Aku anak Axel. Dan banyak loh anak akselerasi di Karnata tuh sebenarnya banyak juga. Terus? Iya. Jadi aku anak Axel. Terus aku bilang kayak, aduh, berarti mah aku benar-benar nggak bisa gambar, nggak tahu fashion, nggak ngerti jalan, nggak ngerti mode. Aku suka berbusana, tapi I don't understand gitu tentang, oke, busana tuh seperti ini, komposisi tuh ini tuh keren, aku nggak ngerti. Dan aku baru benar-benar belajar tuh pas aku nginjak kampus itu jujur. Aku benar-benar baru tahu dunia itu dan shock ya. Ternyata nggak seindah itu ya, nggak semain-main itu gitu. Iya, ternyata mah ini nggak main-main ya, mah ternyata wow sesuatu loh. Dan itu menantang ya, saking aku nggak ngerti dan dunianya aku nggak paham, jadilah aku bener-bener serius cari tahu, serius belajar dan kayak oke, kalau gitu aku harus berhasil nih. Nah makanya aku nggak di DO deh,
tetap lanjut Hebat. sampai lulus. Hebat banget loh. Justru malah aku yang punya cita-cita dari kecil, aku dari kelas 2 SD Gi, pengen jadi desainer. Tapi pas udah nikah aku serius? hempas. Iya benar. Tapi anaknya lucu banget, aku juga kalau jadi kakak aku hempas. Aku hempas semua cita-citaku. Aku fokus aja dulu sama ini dulu kerucil. Karena aku tuh tipenya nggak bisa kayak ngerjain banyak hal gitu loh. Jadi kalau aku ngurus kerja sama ngurus anak tuh udah pasti salah satu ada yang hancur aja gitu. Jadi mendingan udah Oke, gitu. oke, anak Bukan tipe aja lah, wanita Kak, karir ya. Si gitu. gemes-gemes itu. Oke, tapi padahal kakak cita-citanya dari SD kelas Dari 2. SD kelas Wah, 2. gila. Berarti dari dulu kakak belajar itu dong, belajar gambar. Oh, Iya. wow. Aku suka gambar-gambar. Wow. Jadi emang yang aku bisa cuma gambar, ya udah sih. Ya udah, sekarang Gi, aku tanya nih. Kamu kan pernah di Ralph Lauren ya? Iya, Sebagai apa? Di sana kamu kerja aku dulu tuh di Ralph Lauren, aku jadi Chief Design di Indonesia. Jadi Chief Design di Indonesia selama 2 tahun ya Kak ya, 2017. Nanti deh coba di section komen kali ya, aku takut salah tahun nih. Pokoknya almost 2 tahun. Aku baru resign kalau pertanggal ini ya, aku baru resign sekitar setahun. Jadi 2 tahun kemarin, setahun yang lalu ya, durasinya 2 tahun, aku masih jadi Chief Design di Indonesia. Spesial di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, itu kan kalau misalnya brand luar kayak gitu tuh, dia masuk ke Indonesia itu dia franchise kah atau dia cabang atau apa sih? Oke. Jadi tuh di Indonesia tuh Kak dia punya dia license pertama. Dia license dan emang dia beli berarti ya, dia beli. Tapi di sini tuh emang aku yang scoop aku sendiri, aku kan sebagai chief design Kak. Jadi aku tidak sama sekali mengetahui tentang selain desain. Maksud aku mungkin ada termnya, ada pembayarannya, ya dong. Mungkin ada itu dibayar upah atau apapun, itu kan udah ada di divisi marketing dan segala macam. Karena kan kalau Rafael itu besar banget ya Kak, perusahaan yang cukup besar dengan divisi yang cukup banyak. Di desain sendiri aja di merchandise kita punya 4 divisi loh. Kita punya 4 divisi. Ada QC, ada merchandiser, ada development team, ada design team. Nah aku kan kepala design teamnya nih ceritanya. Dan benar-benar tuh perusahaan asing tuh enaknya tuh apa coba, dia terfokus Kak. Jadi kalau desain kamu cuma concern about design, about trend, bener-bener mengolah itu. Jadi kadang-kadang orang juga nanya, gimana sih? Ya bukannya, ya aku nggak ngerti karena emang scope-nya sudah dibagi. Jadi yang aku sehari-hari aku kerjakan adalah maintain tim, memaintain desain, dan aku dan tahun kedua aku di sana, aku naik level ya Kak. Aku menjadi Chief Design and Development. Kok jadi awalnya nih aku seorang anak muda megang itu, coba cerita. Jadi kan pertama aku tuh jujur ya Kak, ini jujur banget, ini lucu banget nih. Jadi aku diundang sama by email, aku masih di Belanda, aku ingat banget aku di Belanda. Aku di email nih sama perusahaan Indonesia dan ada Ralph Lauren-nya logonya. Lagi-lagi kan aku kayak apa sih, aku lagi pameran. Terus pas aku mau pulang, email masuk. Tiba-tiba, oke. Aku datang nih iseng-iseng dong. Masih jet lag, iseng-iseng. Tiba-tiba aku ketemu CEO-nya. Dengan baju sport. Aku masih pakai baju yoga, Kak. Orang masih jet lag. Dia bener-bener udah kayak, oke, yang penting gue datang deh menghargai undangan. Ini lucu banget. Anak 22 tahun. Kacau banget. Aku bilang, Ma, aku chat mama aku dong. Aku bilang, Ma, waduh aku ditolak sih, ini perusahaannya bagus banget, tapi aku ditolak yakin. Orang busana aku nggak ada niat-niatnya sama sekali, aku gituin. Terus mau bilang, tapi bisa. Singkat cerita, aku diterima, dan aku bilang sama CEO-nya. Aku bilang, Pak, aku tuh anak 22 tahun. Apa yang Bapak harapin dari anak 22 tahun sebagai Chief Design? Sebuah divisi penting, kelangsungan hidup Bapak. Iya dong, perusahaan itu di kita kan, Kak? Iya bener, aku sangat ceplos Kak ngomongnya karena ini perusahaan besar, kalau orang beranggapan kayak ini bocah yang datang gitu kan. Terus dengan CEO-nya bilang kayak gini, saya entah kenapa dia bilang, saya ketemu kamu, saya ngerasa klop dan saya melihat portofolio pastinya dong Kak, dia melihat CV-ku, dia melihat di mana aku sekolah, semuanya, dia tahu visi misi aku pastikan, dan dia bilang,
kenapa enggak kamu punya ide yang fresh, dia bilang kayak gitu. Kamu punya ide yang fresh, kamu punya mata yang berbeda dari mata-mata sebelumnya yang udah kerja di sini. Dan itu yang aku perlukan. Nah, saking dia percaya kayak gitu, Kak, aku belajar apa itu mass product. Bayangin seorang fashion designer yang dulunya pegang brand paling skupnya lokal, masuk ke sebuah perusahaan besar dengan skup internasional, dengan production yang ribuan pieces, yang dari benang sampai kain harus diolah sendiri. Bayangin, ilmu itu tuh banyak banget yang aku ketinggalan dong, jujur. Iya, Tapi selama aku bekerja, aku belajar. Aku buka buku. Aku nanya pegawai aku loh. Kalau bisa dibilang bawahan lah ya. Bawahan aku tuh umur 40 tahun, umur 30 tahun. Iya dong, Kak. Tim-timnya tuh tim-tim yang udah senior gitu. Ya. Dan mereka nggak tahu umur aku, Kak, itu disembunyiin. Jadi aku panggil sama CEO-nya buat, Pak, kalau kamu mau aku merubah, ada pekerjaan rumah yang Bapak izinkan saya untuk saya bereskan, kita harus deal-dealan dulu dong. Umur aku Bapak harus hype, karena Indonesia masih kayak, kalau muda nggak tahu apa-apa. Bener kalau misalnya banget. Dia tahu kamu muda, mungkin aja dia kayak menyepelekan gitu nggak sih, Nggi, jadinya? Iya, bener. Jadi itu yang aku takutin, dan akhirnya kita sama-sama buat, oke, nggak apa-apa, kita skip. Jadi dokumen aku, Kak, HRD nggak tahu. Jadi dokumen aku cuman ada di meja CEO-nya. Jadi so spesial banget emang. Jadi bahkan gaji aku, kontrak kerja aku cuman ada di meja CEO-nya. Jadi kalau ditransfer per month, itu bukan dari company, Kak. Walaupun pajaknya terdaftar, tapi si bidang finance saja nggak tahu gaji aku berapa. Oh gitu. Iya, jadi lucu sih. Dan akhirnya aku mengolah desainnya, aku belajar, dan pengen banget aku bagiin ke teman-teman juga, kayak banyak banget fashion industry yang kalian harus tahu gitu. Dan itu benar-benar mencengang ya, maksudnya kayak, oke, gue nggak bisa dapat di buku nih, ini benar-benar experience. Dan ya puji Tuhan aku ngolah dengan baik, dan akhirnya aku mengepalai 2 bagian terakhirnya aku mengepalai 2 bagian, yaitu desain dan development. Ya karena development ini kamu udah pernah kerja sebelumnya kan. Dan development ini tuh benar-benar kaitannya tuh adalah kayak gini, Kak. Jadi karena aku chief design, aku adalah orang yang akan menandatangani semua hal dan berkas sebelum produksi. Mejanya sangat panas, dan jujur pressure untuk kerja sebagai chief design ini tuh nggak gampang gitu, Kak. Ketika kita harus tanda tangan satu warna aja, Kakak pasti tahu kan story aku kayak ada 10 warna merah. Penternya harus pilih penter mana nih. Padahal merah semua, bagaimana coba? Jadi aku harus, nah itu kan 16.000 pieces kayak aku tanda tanganin misalnya. Kalau aku salah, dai lah aku gitu kan. Jadi dan itu kan prosesnya kayak elastisitasnya, kadar katunnya, gramasinya, semua harus aku yang cek terakhir. Aku tanda tangan, dan bagian merchandiser langsung purchase semuanya. Nah, jadi sebenarnya kayak teliti sih, Kak. Kuncinya ada teliti. Berarti pokoknya, kamu di sana nggak ngedesain sama sekali dong? Cuman ngawasin aja? Aku di sana ngedesain. Jadi aku sebagai chief itu tuh harus bikin trennya. Pertama, itu harus keluar dari aku. Kedua, color scheme-nya harus mana nih? Siluet busana kita per season harus seperti apa, itu aku yang keluarin. Dan aku bakalan diolah sama mood anak buah kamu gitu. Diolah sama tim diolah sama tim aku, dan nanti kalau mereka mentok pasti aku juga turun tangan. Jadi kayak misalnya, Kak, kalau aku sebagai leader, aku selalu bilang kayak gini, kalau mereka kewalahan aku yang tanganin. Jadi kalau emang kayak udah namanya juga company ya, Kak, suka kadang-kadang last minute butuh ini. Nah, last minute itu yang aku tangani sendiri. Jadi aku bikin, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman ya yang punya divisi. Kadang-kadang kalau last minute tuh kita suka kerjain dong. Nah, kalau aku kan udah bikin time schedule buat tim aku per hari, per minggu, per month, biar semuanya nggak acak-adut kan, Kak, dan mereka nggak di level stres atau muak, kan isinya kayak gitu ya. Dan aku harus menjaga mood designer selalu kayak happy. Itu penting banget. Jadi kadang-kadang harus happy ya. Penting banget. Iya. Jadi dimana kadang-kadang kalau ada last minute kayak CEO atau siapapun minta tiba-tiba, itu aku yang tanganin. Apapun yang urgent aku tanganin. Jadi kayak
aku perlu nih desain ini nih, pesanan dari misalnya China atau Korea gini-gini, butuh nih sore, itu aku yang tanganin, Kak. Aku nggak ganggu sama sekali bawahan aku. Biasanya aku kayak gitu. Jadi aku tackle, aku bilang oke, dari aku. Jadi kan misalnya aku kan setiap hari aku fokus untuk terus maintain quality, Kak. Itu paling aku rasa important ya. Jadi aku benar-benar bikin time schedule. Ini juga tips buat teman-teman, dari pagi sampai siang ngapain, after lunch tuh ngapain. Jadi nggak ada yang mixing. Dan aku batasin per hari 5 sampel yang diperiksa. Lebih dari itu pasti ada yang salah. Kalau aku pengalaman aku ya. Jadi pengalaman aku. Jadi setiap saat dalam satu hari, maksimal 5 sampel yang kamu komen. Dari, kan kalau kita komen dari jenis benang sampai ending ya, Kak. Itu harus kita komenin. Jadi benar-benar aku cuman bilang sama tim aku, semuanya aku briefing, selama aku yang duduk sini maksimal 5, mengurangi tingkat cedera kalau kata aku. Mengurangi tingkat SP, dimarahin, gagal, dan lain-lain. Iya benar-benar. Dan bener, Kak, dan bener. Kesalahan tuh jadi minim, dan semuanya happy. Aku bilang happy kan, deadline tercapai, nggak ada yang salah, karena kalau salah itu yang bikin habis waktu menurut aku. Terus memperbaiki itu lebih lama. Benar. Iya, memperbaiki itu lebih lama. Benar, lebih ribet emang benar. Nah, kalau di sana itu ada berapa brand sih? Cuman satu aja kan brandnya, atau ada kayak misalnya Polo apalah apa gitu? Ada nggak brand-brandnya? Oke, kalau Polo Ralph Lauren sendiri Indonesia tuh yang Polo Ralph Lauren ya. Polo Ralph Lauren sendiri, Polo by Ralph Lauren. Kita tuh punya divisi woman, terus kita punya divisi kids, men's, Polo golf, itu ada Polo golf, sama Polo baby. Itu semua ada kamu yang mengetuai? Itu semua aku yang itu. Iya, itu semua aku yang maintain. Berapa desainer sih di sana? Bisa kamu bayangkan? Aku cuma punya 4 desainer, sama aku 5 bisa dibilang ya, sama aku 5. Jadi 4 desainer, ada yang aku kategoriin, ada yang 1 senior dan 3 junior, bisa dibilang kayak gitu. Terus dibagi nggak? Yang si A megang yang kids, yang B? Iya, kita bagi. Dan sengaja kenapa nggak terlalu banyak desainer sebenarnya? Karena biar apa ya? Biar Ralph Lauren itu sendiri kan Kak udah ada benang merahnya sangat kuat ya. Benar-benar sekuat itu. Jadi ketika kita lihat potensi anak ini mengerti banget sama brandnya, sama soul-nya. Jadi iya, brand tersebut. Jadi kita kayak dia sebenarnya cuma pegang kids nih. Kita kasih baby karena soul-nya dia dapet. Karena sebagai desainer tuh susah banget loh Kak cari soul. Bener loh, di dunia ini, di Indonesia ini banyak banget desainer. Tapi kalau mau kena sama soul suatu brand, aduh, waktu Kak ngedidiknya tuh, aduh lama banget. Iya. Lama banget, bener. Aku juga pernah sih, Enggi, kerja di retail 2 kali sih di retail. Jadi pertama aku kerja di Bununik. Iya benar-benar. Dulu. Itu masih masa kuliah, aku di Bununik, jadi asistennya Bununik. Terus udah gitu di retail 2 kali. Banget. Iya, retail 2 kali. Retail di mana aja Kak? Retail aku di Invayo sama di Logo. Invayo. Nah, lucunya di Logo ini, di Logo itu semua desainernya anak Maranatha. Reuni ya kalian. Jadi kita happy banget di situ tuh, happy banget. Di Logo tuh bener-bener happy banget. Soalnya kita sama, maksudnya kita latar belakangnya sama, pendidikannya sama. Jadi ngomongnya langsung nyambung gitu loh, di Logo tuh. Langsung ya, Sundanya keluar semua. Sundanya semua, mau yang Chinese, mau yang apa, tetapnya Nyunda semua di sini. Iya, bener. Mau Batak, mau apa, kalau udah di Maranatha udah Sunda semua. Nyunda semua. Jadi aku tuh dulu nggak dekat sama Anggi ya kan, kita kan nggak dekat. Kita cuman kayak tahu aja, itu Anggi gitu. Cuman aku dekatnya ke Ci Yosefin. Anggi juga ya, satu kosan sama Ci Yosefin ya. Iya. Nah, cuman pas udah lulus, nggak sengaja kita ketemu di BSD, Anggi. Di rumah sakit Eka Hospital waktu itu. Cuman aku nggak berani negur. Aku jujur lah, aku nggak berani negur karena takutnya aku negur kamu siapa gitu. Nggak kenal, takutnya gitu. Ya ampun. Jadi aku nggak negur. Cuman pas kita DM-an ternyata kamu juga di BSD gitu kan. Iya, aku di BSD kemarin tuh
sempat stay di sana. Ada itu karena di keluarga. sana tuh banyak keluarga. Iya, banyak keluarga kayak om, tante aku tuh rumahnya di sana. Jadi BSD itu tempat ngumpul semua sepupu-sepupuan karena keluarga kita tuh kalau Natalan, Lebaran tuh pasti di BSD. Tapi kamu asli kalau orang mana sih? liburan. Jadi tuh kalau daerahnya tuh bisa dibilang Batak ya Kak. Aku mama papa Aku juga ada Batak, Bataknya cuman loh. aku lahir sama. Terus tapi aku lahir gede di Manado. Oh, di Manado. Baru ke Bandung pas SMA. Pas kuliah. Oh, Pas kuliah. Pas kuliah aja. Jadi aku tuh benar-benar sekolah aku dari SD sampai SMA aku di Manado. Jadi pas mau masuk kuliah baru aku berangkat dengan tidak punya KTP, lucu kan? Soalnya kecil. Dicegat tau Kak. Aku dicegat loh itu. Di mana? Ingat banget akhirnya mama aku tanda tangan dong tiketnya bahwa anak ini mau pergi kuliah Kak. Kebayang gak? Lucu banget. Soalnya mana ada anak kuliah 16 tahun ya kan? Iya, di tanda tangan dong. Dikira human trafficking kali ya gue dikirimin gitu kan. Padahal mau kuliah Pak, pesawatnya udah mau lepas landas, tolong izinkan saya masuk. Itu aku nggak bisa lupain sih. Terus karena aku cuma punya kartu pelajar doang. Iya, aku nggak punya. Iya, dan itu nggak valid gitu loh Kak di skala penerbangan. Lucu banget ya. Nggak valid. Jadi kehidupan kamu tuh banyak yang lucu, ya, yang lucu nggak sengaja, nggak direncanakan, tapi malah berjalan dengan mulus ya nggak sih? Karena kamunya juga total. Nah, bener. Nah, itu kayaknya yang aku tangkepin ya kayak yang aku percaya juga kayak oke, kita memang punya talenta, tapi talenta itu hanya berapa persen lah. 90%, 98% lainnya itu tuh bener-bener kerja keras sama totalitas kalau kata aku ya. Itu bener sih, karena masuk di sana aja kecelakaan, maksudnya kayak kecelakaan maksudnya yang iseng-iseng gitu. Terus kalau Ralph Lauren nggak tahu ada apa, nggak dijelasin. Aku waktu mau masuk menjadi chief, aku nanya, Kak, tolong dong, saya itu expertnya di hand sketch. Saya tuh agak lemah sama digital karena saya tidak terbiasa. Bapak kira-kira pakai aplikasi desain tuh nggak cuma Adobe ya, itu banyak banget Kak di dunia desain tuh aplikasi desainnya. Jadi aku nanya, Bapak pakai aplikasi apa ya Pak? Sekiranya biar saya belajar dulu. Dan Bapaknya bilang, tidak usah tahu, nanti aja masuk kamu tahu semuanya. Ya sudahlah, saya terjun bebas ke dalam sana. Hebat loh. Saya tidak tahu apa-apa. CEO-nya udah naksir banget sama kamu untuk jadi desainer nih. Pokoknya mau nggak mau, apapun masalahnya, pokoknya lu harus masuk ya nggak sih? Jadi kayaknya CEO-nya bilang, saya sudah tahu mungkin anak ini sangat serius, sangat tidak main-main dengan hidupnya, terlihat dari sekolahnya kali ya. Kayaknya dia kurang main deh, ya udah deh gue panggil aja. Kayaknya sih gitu. Lucu banget sampai sekarang tuh aku sama keluarga Paul Ralph Lauren tuh bener-bener sedekat itu, seperti keluarga. Aku kan resign emang gara-gara aku punya dream ya Kak, aku punya dream membangun brand aku, dan emang kayak oke, ini waktunya aku mencoba hal di luar comfort zone. Karena ketika aku masuk Paul Ralph Lauren, aku berpikir itu benar-benar di luar tingkat kenyamanan aku, kayak oke, aku bakalan push diri aku. Pas aku bergabung, aku nyaman banget. Malah itu terlalu nyaman Kak. Jujur, aku di waktu terlalu nyaman sampai waduh ini gue nggak berkembang lagi, saking udah nyaman banget aku gituin. Ya udah aku resign. Nah itu tuh yang aku mau tanyain, kenapa kamu resign dari sana? Berarti kan kejar mimpi. Jadi apa sih yang sekarang kamu lagi kerjain tuh apa sih?